Pemirsa, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 2021, kegiatan infrastruktur dikurangi dan semua energi diarahkan dan difokuskan pada UMKM. Salah satu program yang populer adalah Banpres Produktif untuk usaha mikro. Targetnya pada Desember 2020 semua terrealisasi 100% dan pada 2021 akan disalurkan lagi pada 20 juta pelaku usaha mikro. Di Kota Pematang Siantar, pendataan bagi para calon penerima Banpres tengah dilakukan untuk nantinya diteruskan ke pusat. Kami akan bertemu dan berbincang dengan PLT Kadis Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar. Apa kabar? Selamat pagi, sehat Pak. Ya, lagi sibuk apa ini Pak? Inilah kita sekarang lagi sibuknya dengan menerima pendataan UMKM yang sejak April 2020 kami sudah mendapatkan surat dari pusat, di mana surat tersebut ada 3 surat. Dan dalam surat tersebut ada beberapa hal yang diperihalnya dan isinya sama, dan namun yang berbeda, instansi yang meminta data ke kami berbeda. Perlu juga sampaikan sebagaimana pertanyaan Bapak tadi, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar telah melakukan pendataan sebagaimana tadi saya katakan sejak April, yang mana itu tahap pertama sampai tanggal 9 September 2021, di mana jumlah daripada data UMKM yang sudah kami sampaikan ke provinsi dan pusat sebanyak 12.802 UMKM. Itu kita sebagai per 9 September 2020 ya. Kemudian pada tahap kedua perlu kami sampaikan juga melalui surat yang kami terima dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, kami telah mendata juga atau menerima data per 3 November tahun 2020 sebanyak 4.437 UMKM. Jadi totalnya semua menjadi 17.239 UMKM. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Sumut TV bahwa dari tahap pertama 12.802 tersebut 4.318 itu per tanggal 26 bulan 10 tahun 2020. Pak Kadis, kita mungkin flashback ke belakang Pak Kadis. Sebelum pandemik melanda Indonesia seperti itu. Bisa nggak secara garis besar diceritakan ke kami bagaimana kondisi daripada UKM yang ada di Kota Pematang Siantar ini? Terima kasih. Sebelum saya mulai atau sebelum saya jawab pertanyaan Bapak-Bapak, perlu saya sampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM Perdagangan sesuai dengan PP 18, di sini ada 3 bidang, 1 sekretariat. Yang pertama di sini ada Kepala Bidang Koperasi UKM, yaitu Ibu Insinyur Sondang Sitanggang. Kemudian ada Kepala Bidang Industri Bapak Siregar. Dan ada juga Kabid Perdagangan Ibu Turnip. Sebelum ini pandemi ini, kami melihat bahwa UMKM di Kota Pematang Siantar ada kemajuan, dan setelah terjadinya pandemi ini, bahwa UMKM ini terasa ya melalui by telepon yang datang ke kami, bahwa mereka para UMKM ini terasa sangat sekali, di mana contohnya mungkin para penenun yang dulunya mereka yang bisa mengirimkan barang ke luar negeri, ternyata dengan keadaan sekarang ini yang pandemi ini, para penenun ini barang mereka hampir tidak bisa keluar daerah. Dan kemudian kami lihat di lapangan bahwa pekerja yang mereka mempekerjakan pekerja, sebagian ada yang dirumahkan dan sebagian juga ada yang artinya kalau kita bilang
sip lah ya, gantian mereka untuk ini untuk dipekerjakan. Jadi dari hal tersebut, sesuai yang kami lapangan, memang sangat-sangat terasa atas kejadian pandemi COVID-19 yang mana sejak Maret ya, awal Maret, hal tersebut telah dirasakan oleh masyarakat Kota Pemalang Siantar. Apa ada yang UKM-UKM yang di Siantar ini sampai belum dikat dulu pas pandemi? Oh, terima kasih. Di mana kemarin kami ada pertemuan dengan 40 UMKM dan langsung saya sendiri berkenalan dan mempertanyakan kira-kira bagaimana produk-produk UMKM mereka. Ternyata dari 40 orang tersebut berbagai macam keluhan dan masalah, di mana dalam hal pertemuan tersebut bahwa ada sebagian UMKM di mana dia alih profesi, dan kemudian ada dari mereka dari pendapatan yang kemarin sebelum pandemi ini ada yang pendapatan per hari 600.000 per hari dan sekarang turun menjadi 200.000 per hari. Ya, ini tentunya beragam ya Pak ya, beragam yang dialami oleh daripada UMKM kita ini. Ya, berarti berbagai macam kondisi dihadapi oleh para UKM kita yang ada di Kota Pematang Siantar ini, baik itu yang menjual makanan, minuman dan juga kerajinan seperti itu. Ya, sekarang kan Dinas Koperasi ini kan sedang melakukan pengumpulan data seperti itu Pak, pendataan untuk bantuan Presiden yang digulirkan ini. Sampai dengan saat ini seperti apa Pak perkembangannya? Terima kasih. Tadi memang pendahulu tadi sudah saya sampaikan tadi, setelah kami melakukan pendataan pada April 2020, memang pertama kami kesulitan Pak ya, kesulitannya di mana waktu itu yang langsung menangani bidang koperasi, di mana pada saat itu kami masih mengalami kendala dalam hal pendataan karena mungkin masyarakat ini berpendapat bahwa pendataan ini apakah benar nantinya ada bantuan ini. Nah, setelah tanggal 24 Agustus Bapak Presiden Joko Widodo memberikan secara simbolis ke seluruh Indonesia melalui Bank BRI, dan kami diundang oleh BRI, dan pada waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota dengan Kabid Koperasi, di mana pada saat itu setiap ini diberikan 2.400.000, dan pada saat itu secara simbolis kalau saya nggak salah 5 orang perwakilan dari Kota Pematang Siantar, dan setelah itulah Pak, setelah itu berbondong-bondonglah masyarakat yang UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar, berbondong-bondonglah datang ke kantor Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar. Padahal kami secara personil kami memang kewalahan Pak, kami sangat kewalahan untuk menerima mereka, tapi kami berkomitmen dengan 3 bidang. Kami berkomitmen untuk gotong royong untuk mengerjakan sebagaimana tadi saya bilang yang tahap pertama dengan 12.802 UMKM data yang kami ini, itu kami per tanggal 9 bulan 9 2020 kami siap Pak untuk mengedit data tersebut ke pusat, dan kemudian sebagaimana juga tadi saya sampaikan, setelah itu masyarakat juga ada juga yang masih setelah ini tanggal 9 itu ada juga masih datang Pak, di mana mereka mempertanyakan masih ada yang enggak ini tahap kedua. Terus kami bilang nanti kalau ada tahap kedua kami nanti akan menyampaikan melalui informasi pengumuman, nanti akan kami sampaikan. Nah, inilah Pak yang kami sekarang juga masih masih menerima data sampai akhir November 2020. Iya. Dan pada tahap kedua tadi saya sampaikan kami juga sudah menerima data 4.437 per tanggal 3 November tahun 2020. Perlu juga kami sampaikan, pertama terima kasih ya ini kepada Sumut TV yang sudah mungkin mewawancarai kami, meminta mungkin bagaimana kesiapan kami untuk menghadapi daripada
masyarakat atau mungkin UMKM yang begitu banyak ya. Kita tahu Kota Siantar ini, bahwa kami selalu siap dan kami selalu tidak capek-capeknya, tidak bosan-bosannya kami, dan selalu kami berkomitmen akan tetap berkomitmen untuk menerima mereka, siapapun mereka, yang penting sesuai dengan persyaratan yang sudah dipersyaratkan, bahwa mereka harus melampirkan kartu penduduk, terus apa jenis usahanya, kemudian ada surat keterangan dari kecamatan atau lurah. Dasar itulah kami dengan yakin kami memasukkan data tersebut, mengirimkan data tersebut ke Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Apa kendala yang paling sering dihadapi selama melayani masyarakat Kota Siantar, terutama yang para UKM ini yang mengajukan data-data ini, Pak? Oh, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang bagus juga. Memang kami ada beberapa hal mengalami kendala, di mana yang pertama bahwa para UMKM ini selalu menelpon kami, apakah langsung kepada saya, apakah langsung kepada Kabid semua tidak terkecuali, atau dengan teman-teman. Mereka mempertanyakan, kira-kira kapan Pak cair bantuan tersebut? Namun kami sudah menjawab, kami bilang bahwa yang menentukan daripada cair atau tidaknya daripada bantuan Bampers tersebut adalah Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, dan yang menyalurkan adalah bank yang ditunjuk. Jadi kami sampaikan juga kepada masyarakat agar mereka proaktif juga untuk mempertanyakan hal ini kepada Bank BRI atau pihak BRI sebagai bank penyalur. Jadi yang kedua, mungkin tadi saya katakan juga bahwa kami juga sebenarnya dari segi sarana dan SDM-nya kami sebenarnya sangat-sangat kewalahan. Tetapi karena ini sudah menjadi komitmen kami bahwa kita harus melayani mereka sebagai kita ASN atau kita sebagai pamong ya, pelayan daripada masyarakat, kita mengedepankan daripada kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Inilah menjadi moto kami, inilah yang menjadi kesepakatan kami di kantor ini bersama dengan 3 bidang ini. Jadi bukan hanya difokuskan satu bidang, tapi semua bidang berperan aktif dalam hal untuk melakukan pendataan tersebut. Tahan dulu Pak Kadis. Siap. Nanti kita akan kembali setelah jeda. Pemirsa, selain sebagai sentral pengumpulan data bagi para calon penerima Banpres untuk membangkitkan usaha para pelaku UKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19, pendampingan dan pelatihan juga terus dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Siantar. Voice of Sumut segera kembali untuk Anda.